Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah merupakan satu istilah yang ada dalam Al-Quran. Dakwah merupakan salah satu misi para nabi sama rasul. Semua nabi, semua rasul itu mempunyai tugas untuk dakwah, mengajak orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwah secara bahasa artinya adalah mengajak, sedangkan secara istilah adalah mengajak seseorang kepada Allah, mengajak seseorang beriman kepada Allah, mengajak seseorang untuk mengagungkan Allah, semangat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah adalah kewajiban setiap individu muslim, siapapun dia, status apapun dia, punya kewajiban untuk berdakwah, mengajak seseorang pada kebaikan. Tidak hanya kewajiban ulama saja, tidak hanya kewajiban kiai saja, tidak hanya kewajiban ustadz saja. Seorang dokter bisa berdakwah, seorang karyawan bisa berdakwah, seorang dosen, seorang mahasiswa, profesi apapun yang ada pada seseorang bisa melakukan aktivitas dakwah. Karena dakwah bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Bahkan ketika seseorang berbicara dialog face to face, empat mata, kemudian di dalam dialog tersebut ada unsur-unsur kebaikan disampaikan, maka itu merupakan salah satu bentuk dakwah. Rasulullah SAW memotivasi kita untuk senantiasa berdakwah karena mendapatkan pahala yang sangat agung sekali. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, maka dia punya pahala seperti orang yang melakukannya. Jadi begitu banyak orang-orang yang tersadarkan dengan dakwah kita, maka secara tidak langsung orang yang berdakwah pun mendapatkan pahala. Dalam satu pesan yang lain, Rasulullah SAW pernah berpesan, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Jadi barang siapa yang melihat satu kemungkaran, maka cegahlah dengan tangannya. Maknanya itu adalah kekuatan, ya, kekuasaan, ya. Dan apabila tidak mampu, maka dengan lisan, dan apabila tidak mampu dengan lisan, maka dengan hati. Tetapi itu adalah ad'aful iman, merupakan selemah-lemahnya iman. Para nabi semangat untuk berdakwah, para sahabat juga semangat untuk berdakwah, para tabi'in semangat untuk berdakwah. Jika kita ingin menjadi pengikut mereka, ingin mengikuti dan meneladani mereka, maka di antara yang perlu kita tiru itu adalah semangat mereka dalam berdakwah, semangat mereka dalam mengajak orang untuk melakukan kebaikan dengan media apapun, dengan sarana apapun bisa kita lakukan. Dan semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meneladani aktivitas para nabi dan para rasul tersebut. Kemudian terkadang ada satu pertanyaan gitu, bagaimana mungkin saya berdakwah ngajak orang pada kebaikan sedangkan diri pribadi pun ternyata belum baik, ilmu pun ternyata masih belum sempurna. Perlu diketahui, jika prinsipnya seperti itu, mungkin tidak akan ada yang namanya dakwah. Karena yang namanya ilmu, seseorang itu tidak akan pernah merasa cukup dengan adanya ilmu. Kemudian seseorang juga tidak akan mungkin sempurna, perfect. Karena tidak ada manusia ini yang suci dari dosa, kecuali Nabi Muhammad SAW saja. Jadi prinsip yang harus dilakukan itu adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Syahid Hasan Al-Banna. Beliau menyatakan aslih nafsaka wad'u ghairok. Artinya aslih nafsaka, perbaiki dirimu, dan di waktu yang bersamaan wad'u ghairok, seru orang lain, ajak orang lain. Jadi berdakwah sambil memperbaiki diri pribadi. Perbaiki diri pribadi di waktu yang bersamaan berdakwah. Jangan sampai bermana perbaiki diri terus, perbaiki diri, dakwahnya nanti belakangan. Karena kalau perbaiki ini tidak akan baik secara perfect, sempurna. Jadi aslih nafsak wad'u ghairok. Perbaiki dirimu, kemudian serulah orang lain, ajak orang lain. Semoga kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.